Hujan turun pelan sore itu. Udara sejuk mengisi sudut-sudut kota yang mulai sibuk dengan orang-orang pulang kerja. Di sebuah taman kecil, di bawah pohon rindang yang berteduh samar, dia duduk sendiri dengan payung biru yang setengah terbuka. Namanya Aiden. Matanya menatap kosong ke arah jalan basah, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Di sisi lain taman, ada seorang perempuan yang juga berlindung dari hujan, memakai jaket coklat dan membawa buku tebal. Namanya Maya. Entah bagaimana langkah mereka akhirnya saling mendekat di tengah rintik yang semakin deras. Kalau hujannya makin besar, kita bisa kehujanan nih, Kata Maya dengan senyum kecil, sambil menutup buku dan menengok ke arah Aiden. Aiden menoleh, sedikit terkejut tapi kemudian membalas senyum itu. Ya, ini sih kayaknya nggak bakal reda sebentar lagi. Mereka berdua tertawa ringan, dan tanpa sadar, obrolan kecil itu jadi awal dari sesuatu yang hangat. Saling bertukar cerita tentang hujan, tentang hari yang melelahkan, dan tentang hal-hal sederhana yang ternyata bikin hari terasa lebih ringan. Sore itu, hujan membawa mereka bertemu. Payung biru dan jaket coklat menjadi saksi awal kisah yang perlahan tumbuh. Mereka duduk bersebelahan di bangku taman, berbagi tawa, sampai waktu terasa berjalan begitu cepat. Kalau ada hujan lagi, ingat, aku tunggu di sini ya. Kata Aiden dengan suara pelan tapi penuh arti. Maya hanya tersenyum dan menatap mata Aiden dengan hangat. Rintik hujan yang jatuh di sekitar mereka seakan menjadi musik pengiring pertama dari kisah yang akan mereka rajut bersama. Rintik hujan yang jatuh di sekitar mereka sore itu benar-benar jadi musik pengiring pertama dari kisah yang akan mereka rajut bersama. Sejak hari itu, setiap kali langit mulai mendung dan awan gelap mengumpul di ufuk, Aiden dan Maya selalu punya alasan untuk bertemu. Bukan cuma karena hujan, tapi karena ada rasa yang mulai tumbuh perlahan di antara mereka seperti benih yang menyerap hangatnya mentari setelah hujan reda. Mereka melewati hari-hari dengan banyak tawa, cerita, dan saling mengenal satu sama lain. Aiden dengan caranya yang tenang tapi perhatian, selalu tahu kapan harus dia mendengarkan dan kapan harus menghibur. Maya, dengan senyumnya yang tulus dan mata yang penuh semangat, selalu berhasil membuat Aiden merasa dunia ini lebih ringan. Suatu sore, saat hujan mulai turun lagi, mereka berteduh di sebuah warung kecil yang hangat dan sederhana. Di sana, di bawah, cahaya lampu remang dan suara hujan di atap seng, Aiden menggenggam tangan Maya. Maya, aku nggak pernah percaya sama cinta yang tiba-tiba datang. Tapi dengan kamu, aku ingin mencoba percaya. Maukah kamu jadi cerita yang aku tulis setiap hari? Mata Maya berkaca-kaca, tapi senyumnya tetap terpancar. Aku mau, Aiden. Aku juga merasa sama. Di antara suara rintik hujan dan aroma kopi yang hangat, janji itu terucap, janji yang sederhana tapi berarti. Janji untuk mencoba, berani, dan melangkah bersama. Mereka tahu, perjalanan ini mungkin gak selalu mudah. Tapi saat itu, di bawah, langit yang mendung dan hati yang penuh harapan, semuanya terasa mungkin. Mereka tahu, perjalanan ini mungkin gak selalu mudah. Tapi saat itu, di bawah langit yang mendung dan hati yang penuh harapan, semuanya terasa mungkin. Namun, seiring waktu berjalan, awan kelabu mulai menyelinap di balik kebahagiaan mereka. Orang tua Maya, yang selama ini menjadi sosok yang sangat dihormatinya, ternyata tidak merestui hubungan mereka. Ibu khawatir kalau kamu terlalu cepat terbawa perasaan. Aiden bukan dari keluarga yang kami harapkan untukmu. Maya terdiam. Hatinya seperti diremas. Dia tahu betapa keluarganya sangat memperhatikan masa depannya. Tapi Aiden baginya bukan sekadar masa lalu atau asal-usul. Dia adalah masa depan yang ingin ia genggam. Di sisi lain, Aiden mulai merasa jarak di antara mereka. Maya semakin sering diam, jarang membalas pesan. Dan ketika bertemu, senyumnya yang dulu hangat kini sering tertutup oleh keraguan. Suatu malam, saat hujan turun deras dan suara rintiknya mengiringi sunyi kota, Aiden mencoba menghubungi Maya berkali-kali, tapi yang datang hanyalah keheningan. Hujan ini rasanya seperti mencerminkan semua yang sedang aku alami. Bisik Aiden dalam sepi, menatap layar ponselnya yang kosong. Kekecewaan mulai merayap perlahan, mengikis harapan yang dulu begitu kuat. Namun, Aiden masih menyimpan satu harapan kecil bahwa Maya akan kembali, dan mereka bisa melawan semua rintangan bersama. Aiden masih menyimpan satu harapan kecil bahwa Maya akan kembali, dan mereka bisa melawan semua rintangan bersama. Tapi kenyataannya, Maya semakin menghilang dari hari-hari Aiden. Pesan yang dulu selalu cepat dibalas, sekarang terjawab dengan kata-kata singkat, atau malah tidak sama sekali.
Telepon yang dulu penuh tawa, kini hanya berakhir dengan suara bisu. Maya sendiri sedang berjuang dalam diam. Tekanan dari orang tuanya semakin berat, dan dia merasa terjebak di antara dua dunia cinta yang ia rasakan untuk Aiden dan harapan keluarganya yang begitu besar padanya. Suatu sore, di bawah langit yang mendung lagi, Maya duduk sendiri di balkon kamarnya. Matanya menatap jauh ke jalan basah, menahan air mata yang hampir jatuh. Aiden, aku nggak tahu harus gimana. Bintang, kalau aku terus bertahan, aku takut justru akan melukai semua orang yang aku sayang. Di sisi lain, Aiden yang tak tahu apa-apa mulai merasa sakit yang bukan hanya karena jarak, tapi karena sikap Maya yang seolah menyerah tanpa berkata apa-apa. Kenapa kamu nggak berjuang, Maya? Kenapa kamu biarkan semuanya begitu saja? Hari-hari mereka yang dulu penuh harapan, kini terjebak dalam keheningan yang membeku. Cinta yang hangat mulai berubah menjadi dingin, dan rintik hujan yang dulu membawa kenangan manis, kini terasa seperti tirai kelabu yang memisahkan mereka. Cinta yang hangat mulai berubah menjadi dingin, dan rintik hujan yang dulu membawa kenangan manis, kini terasa seperti tirai kelabu yang memisahkan mereka. Aiden merasakan kehampaan yang semakin dalam setiap harinya. Semua usaha untuk memperbaiki hubungan ini seperti berlari di tempat. Dan semakin lama, semakin sulit untuk menemukan jalan keluar dari kebingungan hatinya. Ia mencoba sekali lagi menghubungi Maya, berharap ada secercah kehangatan dalam suaranya. Namun yang terdengar hanya hening di ujung sana. Pesan-pesan yang dulu penuh tawa kini hanya membisu tanpa balasan. Malam itu, duduk sendiri di kamar yang mulai terasa sunyi, Aiden menatap jendela yang basah oleh hujan. Apa ini akhirnya? Apakah aku harus melepaskan semua yang dulu pernah aku yakini? Dalam hatinya ada sebuah pilihan yang begitu berat. Terus berjuang mempertahankan cinta yang mulai rapuh, atau menerima kenyataan pahit dan melepaskan Maya demi kebaikannya sendiri. Air mata jatuh perlahan, bercampur dengan tetes hujan di kaca jendela. Tak ada jawaban mudah, hanya rasa sakit yang mendalam dan keputusan yang harus segera diambil. Tak ada jawaban mudah, hanya rasa sakit yang mendalam dan keputusan yang harus segera diambil. Hari-hari berikutnya, Aiden merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara langsung dengan Maya, mencari jawaban dari tatapannya, berharap bisa menemukan sedikit harapan yang tersisa. Namun, saat akhirnya mereka bertemu, senyum Maya tampak berbeda, seolah ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Matanya yang biasanya cerah kini penuh dengan keraguan dan kesedihan. Aiden, aku sudah berusaha, tapi aku takut terus bertahan hanya membuat kita terluka lebih dalam. Orang tuaku tidak pernah merestui kita, dan aku harus memilih. Aiden menahan napas. Hatinya seperti teriris. Ia tahu betapa sulit keputusan itu bagi Maya, tapi juga merasa seperti kehilangan segalanya sekaligus. Kalau ini yang terbaik untukmu, aku akan mencoba mengerti, meskipun rasanya berat. Di bawah rintik hujan yang mulai turun, mereka berdiri dalam diam, tahu bahwa langkah selanjutnya bukan lagi tentang bersama, tapi tentang merelakan. Hari-hari setelah perpisahan itu, Aiden sering kembali ke tempat-tempat yang dulu mereka singgahi bersama. Setiap sudut kota, setiap tetes hujan, membawa kenangan yang tak pernah bisa hilang. Meski hatinya masih tersayat, ia mulai belajar menerima bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang, cinta juga tentang melepaskan dan menyimpan kenangan indah sebagai bagian dari hidup. Di sebuah bangku taman yang dulu menjadi saksi tawa mereka, Aiden duduk sendiri. Matanya menatap ke langit yang mulai cerah, dan di dalam dadanya tumbuh sebuah harapan baru, harapan untuk bisa melangkah maju, membawa cinta yang pernah ada sebagai cahaya kecil dalam dirinya. Kenangan di bawah hujan itu akan selalu menjadi bagian dari aku, mengingatkanku bahwa aku pernah benar-benar mencintai dan dicintai. Dan di sana, di bawah langit yang perlahan membuka kelopaknya, Aiden mengerti bahwa hidup harus terus berjalan, meski hujan terus datang dan pergi.